मैं जब भी उसकी महब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूं रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program Rohani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas karya-karya dari Hadrat Masih Maud SAW yang telah dikompilasi menjadi kitab Rohani Hazain. Dan dalam episode kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas buku kelima dalam jilid ke-18 Rohani Hazain yang berjudul Nuzulul Masih. Ini masih membahas buku yang sama dari episode-episode sebelumnya. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita tentunya, Bapak Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu, kemudian kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah. Amin. Kita masih membahas buku yang sama dan mungkin sudah beberapa episode ya Pak ya, kita masih membahas buku yang sama, buku yang sangat tebal dan isinya sangat luar biasa. Kira-kira untuk episode kali ini apa yang akan kita bahas? Untuk episode kali ini mungkin episode maksudnya pembahasan yang ini ya, yang terakhir ya, karena lumayan banyak juga ini, yaitu berkenaan dengan nubuatan-nubuatan Peshgoi yang disampaikan kepada Hazrat Masih Maud SAW dan bagaimana penggenapannya. Nah, jadi di sini semua nubuatan ini ya, semua nubuatan, ada sangat banyak nubuatan yang disampaikan oleh dari wahyu atau ilham Allah Ta'ala kepada Hazrat Masih Maud SAW dan penggenapannya itu seperti apa. Kurang lebih ada berapa nubuatan yang tertulis di dalam buku ini, Pak? Di dalam buku ini kurang lebih ada 123 nubuatan ya. 123 nubuatan yang ya sangat banyak. Sangat banyak ya, Pak. Kalau misalnya dibahas dalam satu episode tidak akan mungkin, tapi mungkin nanti ada beberapa yang bisa kita ini yang secara umum lah, yang mungkin highlight semua juga mungkin ada yang sudah tahu, ataupun kalau yang misalnya yang belum tahu bisa menjadi pengetahuan baru gitu untuk mereka. Baik. Artinya di dalam episode kali ini kita akan membahas beberapa di antara dari 123 nubuatan yang Hadrat Masih Maud terima dan penggenapannya ya Pak ya? Iya. Dan tentunya membahas satu persatu sampai 123 tentunya memakan waktu yang sangat lama tentunya. Iya. Tetapi ini sudah menjadi gambaran umum apa isi dari buku ini ya Pak ya? Iya. Kira-kira nubuatan pertama yang akan kita bahas apa nih? Sebelumnya mungkin untuk pengetahuan para pemirsa di rumah, pemirsa MTA di rumah. Jadi Hazrat Masih Maud SAW itu tidak hanya menerima wahyu dalam bahasa Arab, tetapi beliau juga menerima wahyu dalam bahasa-bahasa yang lain seperti bahasa Inggris, bahasa Urdu juga ada, terus bahasa Persia atau Farsi ya. Dalam bahasa itu beliau menerima wahyu-wahyu dalam bahasa itu, dan mungkin ada yang saya pilihkan itu yang ada sedikit-sedikit tentang dari bahasa-bahasa itu, ada yang berbahasa Arab, berbahasa Farsi, terus berbahasa Inggris. Campuran-campurannya. Apa nubuatan pertama? Silakan Pak. Nah, akan kita bahas dari 120-an ini. Iya, nubuatan pertama ya. Nubuatan pertama yang mungkin nubuatan ini atau ilham wahyu yang beliau terima ini dan bagaimana penggenapannya ini sangat umum ya, sangat umum ketika kita mempelajari berkenaan dengan biografi atau sirat Hazrat Masih Maud SAW. Dan ini sering kita dengar, tapi ya mungkin ada juga pemirsa yang belum mengetahui berkenaan dengan ini. Jadi nubuatan pertama yang di sini ya, yang ditulis dalam buku ini, nubuatan pertama ini yaitu berkenaan dengan bagaimana Allah Ta'ala itu memberikan kabar kepada Hazrat Masih Maud SAW tentang kewafatan ayahanda beliau. Ya,
Di sini Allah Ta'ala mewahyukan kepada beliau berkenaan dengan dalam bahasa Arabnya wassama iwat thoriq. Nah tentunya walaupun ini mirip dengan ayat dalam Al-Quran, tapi kita tidak bisa menyebutkan ini satu ayat Al-Quran. Nah, karena kan kepada ulama-ulama salaf terdahulu juga banyak sekali ya ulama-ulama atau mujadid yang kita ketahui juga menerima wahyu dari Allah Ta'ala itu mirip dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran ya. Mungkin itu pembahasannya yang lainnya. Tapi kalau untuk ini beliau mendapatkan wahyu berkenaan dengan kewafatan atau kabar kewafatan ayahanda beliau yaitu wassama iwat thoriq. Sebelumnya beliau ini berkenaan dengan wahyu ini beliau setelah menerima wahyu ini beliau bingung. Jadi apa maksud wahyu ini sebenarnya? Jadi mengapa Allah Ta'ala ini mewahyukan ayat ini, tapi bukan ayat Al-Quran ya, yang mirip dengan ayat Al-Quran. Di sini dikatakan wassama iwat thoriq. Jadi arti dari wassama dan demi langit dan demi terbenamnya matahari. Sorry ya, tadi ada kekeliruan. Dan demi terbenamnya matahari. Nah di sini beliau tidak mengetahui maksud itu, apa maksudnya sebenarnya ini terbenamnya matahari ini. Nah kemudian di sana Allah Ta'ala ketika beberapa hari atau beberapa minggu kemudian ayahanda beliau wafat. Dan disitulah beliau langsung bisa memahami apa maksud dari wahyu tersebut. Nah, huruf terbenamnya matahari, di mana semua kebutuhan, semua pokoknya kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan yang beliau inginkan gitu ya, diwujudkan atau melalui ayahanda beliau. Sehingga di situ beliau sangat khawatir, gelisah. Sekarang saya hanya memiliki beliau gitu, ayahanda beliau itu. Kemudian nanti saya akan bergantung kepada siapa? Nah, kebutuhan seperti untuk makan atau untuk mencetak buku ya, mencetak buku itu dari mana? Nah, kemudian di situ setelah itu Allah Ta'ala itu mewahyukan beliau kembali dengan wahyu yang sangat umum, sangat sering kita dengar yaitu alaihissallahu bikafin abdah. Tidakkah Allah itu cukup bagi hambanya? Nah, dan wahyu ini ketika beliau menerima wahyu ini, hati beliau menjadi tenang. Dan segala kebutuhan beliau itu langsung dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Sehingga beliau berinisiatif untuk mengabdikan wahyu ini dalam bentuk cincin. Ya, beliau menyampaikan beliau meminta pertolongan dari seorang Hindu ya untuk mencetak cincin itu, untuk membuat cincin itu. Itu untuk wahyu yang pertama yang ada nubuatan pertama yang ada dalam buku ini yang beliau sampaikan. Selain nubuatan atau wahyu yang beliau sampaikan itu tergenapi, kita juga mendapatkan ilmu historis ya Pak, nilai historis wahyu alaihissallahu bikafin abdah yang sangat terkenal di kalangan jemaat ya Pak ya. Sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan. Lalu apa nubuatan yang kedua yang beliau kemudian atau secara random juga tidak apa? Ini secara random yang mungkin ya karena tadi ya banyak sekali bahasa-bahasa itu ya. Bahasa, jadi pilihkan yang berbahasa-bahasa itulah ya satu-satu gitu kita bisa ambil dari ini. Kemudian yang berbahasa Farsi ini. Ada nubuatan yang ke-14. Nubuatan ke-14 ini bahasa Farsinya seperti demikian yaitu Bakhram ke waktu itu nazdik rasido pae Muhammadiyan barbinare bulantar muhkam aftad. Jadi ini salah satu bahasa Farsi ya. Bahasa Farsi berkenaan dengan ini. Nah, yang artinya di sini Bahram katanya di sini yakni abzahurkar ol nikel. Nah, tampakkanlah, keluarlah, muncullah gitu ya. Ke waktu itu nazdik, waktu engkau sudah dekat ya. Rasido pae Muhammadiyah. Ya di sini or ab wuh wakt arahahe, dan sekarang waktu itu
sedang apa? Sedang datang menghampiri beliau ke Muhammadi gare mein se nikal लिए जाएंगे bahwa Muhammad ya, Muhammadi di sini Muhammadi, bahwa Muhammad pai sini kaki Muhammad itu akan dikeluarkan. Ya, akan dikeluarkan dari apa namanya? Dari lubang ya, dari tancapan gitu. Terus di sini bar minare bulantar muhkam aftad और एक बुलंद और मजबूत मीनार पर उनका कदम पड़ेगा. Dan apa kadam atau langkah beliau, kaki beliau itu akan ditancapkan seperti sebuah apa namanya seperti satu menara ya, menara yang kuat dan tinggi dan kuat. Nah di sini apa penggenapannya, salah satu penggenapannya adalah orang-orang mengenal beliau, ya, mengenal beliau walaupun dari jauh orang-orang langsung mengenal beliau bahwa beliau ini adalah seorang suci. Nah, dan di sini dikatakan bahwa bersamaan dengan ini memang ada ilham berbahasa Inggris ya, tapi di sini tidak disampaikan oleh beliau, yang terjemahnya aja kata beliau di sini. Wuhdin arahehe. Jadi hari itu akan datang kejab khuda tumhari madat karega. Tuhan akan membantu engkau. Khudai Zul Jalal Afrin Nandah Zamin wa Asman, yang merupakan Tuhan langit dan bumi. Ye इन दिनों की पेशगोई है जबकि इस सिलसिला का नामो निशान था क्या यह इंसान की कुदरत में से है. Jadi itu yang saya sebutkan saya tadi, bahwa beliau itu dari jauh itu orang-orang akan langsung mengenal beliau itu dari apa, walaupun beliau dari jauh tapi orang bisa melihat oh ini orang suci, ini adalah utusan dari Allah Ta'ala. Dan yang kedua adalah pengenapannya itu adalah berdirinya Minaratul Masih. Ya, nah kalau misalnya nanti kita bisa punya kesempatan ya, amin ya, kita punya kesempatan untuk pergi ke Kadian, di situ nanti ketika kita berkunjung atau melihat Minaratul Masih, itu di situ ada tulisan tuh di pintu mau masuk untuk ke atas, ada tulisan Bakharam ke waktu itu Nazdik, terus Rashido Pae Muhammadiyah Barminal Bulantar Muhkami Aftad. Nah di situ ada tulisan seperti itu. Nah ini beliau tulis dalam buku Barahin Ahmadiyah berkenaan dengan wahyu ini. Seperti itulah pengenapannya. Satu pengenapannya adalah orang-orang langsung mengenal secara langsung bagaimana beliau itu, dan walaupun dari jauh. Dan yang kedua adalah secara fisik berdirinya Minaratul Masih. Mungkin bisa diulang Pak, tulisan di Minaratul Masih itu tulisannya apa dan artinya apa Pak? Tulisannya Bakharame ke waktu tu nazdik Rasido Pae Muhammadiyah Bar Minare Bulantar Muhkam Aftad. Jadi Bakharam katanya, yani sekarang keluarlah, zahirlah ya, karena apa, waktu engkau telah datang, telah dekat. Dan sekarang waktu itu sedang datang, sehingga Muhammadi gare me se nikal liye jaenge. Jadi Muhammadi, orang-orang apa, Muhammadi maksudnya sifat-sifat Muhammad ya, sifat-sifat keagungan Muhammad itu akan dikeluarkan dari lubang, dari jadi gare itu apa, tancapan gitu, lubang dari tancapan itu ya. Jadi itu akan dikeluarkan gitu, seperti itu. Kemudian di or ek bulan or mazbut minar bar unka kadam padega. Jadi unka kadam di sini maksudnya kadam dari Imam Mahdi Masih Maud salam akan ditancapkan seperti sebuah menara yang kokoh dan tinggi. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu yang saya sampaikan tadi berkenaan dengan pengenapan. Ya, artinya wahyu itu dituliskan di depan sebagai pengingat bahwa ini adalah satu bukti kebenaran beliau ya Pak ya. Ya. Baik. Bagaimana dengan nubuatan selanjutnya yang akan kita bahas? Silakan. Nah, kalau yang selanjutnya ini nubuatan yang ke-16. Nah, kalau ini campuran
dari bahasa Urdu dan bahasa Inggris ini. Nah, di sini beliau di sini ada keresahan waktu itu ya. Keresahan bahwa ketika beliau ingin mencetak satu buku, mencetak buku Barahin Ahmadiyah ya, itu ada kekurangan dana. Atau bisa dibilang tidak ada dana untuk mencetak itu. Nah, kemudian beliau gelisah, bagaimana ini? Nah, ini adalah salah satu buku yang bisa menjawab atau menyampaikan kepada khalayak ramai orang-orang yang menentang, menghina Islam dan Hazrat Muhammad Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu yang bisa menampilkan atau menjawab tuduhan-tuduhan dan hinaan-hinaan itu. Nah, ketika itu beliau langsung beliau berdoa dan meminta kepada Allah Ta'ala. Dan saat itu juga Allah Ta'ala menjawab. Jawaban Allah Ta'ala, das din ke bad moj dekata. Jadi 10 hari kemudian saya akan memperlihatkan moj itu ada bilang kenikmatan. Ya, kenikmatan. Nah, di situ beliau Allah Ta'ala langsung menjawab dari doa beliau. Dan yang kedua, bersamaan dengan wahyu ilham itu, beliau juga menerima ilham dalam bahasa Inggris yang bunyinya, then will you go to Amritsar. Nah, jadi dasdin kebat 10 hari kemudian kamu akan mendapatkan kenikmatan, dan setelah itu kamu akan pergi ke Amritsar. Ya. Nah, di sini ketika itu setelah 10 hari dari wahyu itu beliau dapatkan, beliau mendapatkan di sini beliau menjelaskan bahwa pada saat itu sampai 10 hari belum ada uang ya. Kemudian 10 hari kemudian 120 rupiah Muhammad Afzal Khan Sahib ek shasne Rawalpindi se bheje. Jadi 120. Jadi ada seorang ada seseorang ini yang tukang kirim ya, itu mengirimkan uang sejumlah 120 rupiah. Zaman dulu kan itu sangat banyak ya, dari Rawalpindi. Nah, kemudian ada lagi lanjutan dari kenikmatan itu, maksudnya beliau mendapatkan uang 120 rupiah. Dan kemudian then you will go to Amritsar. Kemudian ketika itu bersamaan dengan itu ada panggilan dari pemerintah. Dari pemerintah untuk pergi ke Amritsar. Nah, bersamaan dengan itu 10 hari kemudian sembari pergi untuk mencetak buku Barahin Ahmadiyah, dengan uang itu beliau juga bisa menunaikan panggilan dari pemerintah tersebut. Ya, sangat luar biasa sekali ya Pak ya, unik. Artinya Allah Ta'ala itu menjawab segala doa dalam hal apapun ya Pak ya. Iya. Bukan berarti selalu dalam hal suatu hal yang besar ya Pak ya. Dalam hal-hal kecil yang mungkin kita lihat kecil hanya membutuhkan uang, dan Allah Ta'ala itu memberikan kenikmatan di sana ya Pak ya, menjawab doa langsung kepada orangnya ya Pak ya. Dan itu memang terjadi. Dan uniknya lagi disampaikan dalam bahasa Inggris tadi ya Pak. Unik sekali. Bagaimana dengan pembuatan selanjutnya Pak? Atau ilham atau wahyu yang beliau dapatkan yang keempat yang akan kita kalau ini karena kebanyakan ya wahyu yang beliau dapatkan itu dalam bahasa Arab, jadi ini Arab lagi nih. Ini yaitu wahyu yang ke-26. Wahyu yang ke-62. 62. Ya, ini beliau dapatkan pada seputar tahun 1880 ya sampai 1882. Ini berkenaan dengan pasangan yang akan beliau ketika istri beliau meninggalkan beliau. Karena beliau mendakwakan diri sebagai seorang Imam Mahdi dan Masih Maud salam, sehingga istri beliau itu setelah itu menganggap beliau itu akan terpengaruh oleh hasutan orang-orang yang di luar. Jadi istri beliau yang pertama itu meninggalkan beliau dan membawa kedua anak beliau. Terus ini wahyu itu berbunyi, uskur nikmati ro'yata khadijati. Ro'yatu khadijati ya. Jadi syukurilah nikmatku dan engkau akan melihat Khadijahku. Ya. Engkau akan melihat Khadijahku. Jadi di sini disampaikan bahwa bersyukurlah kepadaku. Uskuri ya. Bersyukurlah kepadaku, maksudnya kepada Allah Ta'ala. Kehtune meri Khadijahku payah. Engkau akan menerima
Khadijahku. Nah, kenapa di sini istri yang akan beliau dapatkan itu beliau Allah Ta'ala menyebutnya sebagai Khadijah. Karena kita tahu bagaimana Siti Khadijah ya. Hazrat Khadijah adalah istri dari pertama Hazrat Rasulullah SAW. Bagaimana beliau menemani Rasulullah SAW dalam keadaan susah, dalam keadaan genting, dan kadang dalam awal-awal pendakwaan beliau. Nah, seperti itu juga beliau akan mendapatkan seperti itu. Dan kita tahu bagaimana Hazrat Nusrat Jahan Begum ya. Nah, itu Sayyidah Nusrat Jahan Begum, bagaimana beliau itu melahirkan anak-anak yang begitu cemerlang dan memberikan manfaat bagi seluruh dunia. Dan sampai sekarang keturunan-keturunan dari beliau pun lestari ya. Bagaimana untuk huzur kita yang sekarang juga masih merupakan keturunan dari Hazrat Masih Maud alaihi wasallam. Ya, baik. Nah, menarik sekali nubuatan keempat ini ternyata mengenai keluarga atau diri beliau sendiri ya Pak ya. Ketika beliau mendakwakan sebagai Hazrat Masih Maud dan Imam Mahdi yang dijanjikan, lalu kemudian istri beliau yang pertama meninggalkan beliau, lalu kemudian Allah Ta'ala memberikan kabar gembira bahwa beliau akan mendapatkan seorang Khadijah. Kita tahu sosok Khadijah bagi Hazrat Rasulullah SAW adalah seorang Ummul Mukminin ya Pak ya. Iya. Seorang yang sangat luar biasa dalam segi akhlak dan sebagainya macamnya, dan itu dijanjikan kepada Hazrat Masih Maud alaihi wasallam, dan ini disampaikan dalam bahasa Arab. Iya. Ya Pak ya. Mungkin kita tahu tadi disampaikan bahwa ada 120-an nubuatan yang atau ilham atau wahyu yang diterima oleh Hazrat Masih Maud dan beliau terangkan di dalam buku ini, tetapi karena waktu ya Pak ya, tidak mungkin kita satu persatu akan bahas. Dan mungkin akan berpuluh-puluh episode kalau kita akan bahas satu persatu. Iya, benar. Saya kira kita cukup untuk membahas nubuatan ini dalam episode kali ini sebagai gambaran bahwa luar biasa beliau menerima ilham-ilham, dan itu terbukti tidak hanya wahyu-wahyu yang kosong ya Pak ya. Yang terbukti dan tergenapi segala apa yang beliau terima dari Allah Ta'ala. Baik, jazakumullah Bapak, pembahasan kita dalam episode kali ini mudah-mudahan dapat menguatkan keimanan para pemirsa MTA kita dan menambah wawasan ya Pak. Jazakumullah sekali lagi. Jazakumullah. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Nuzulul Masih, buku kelima di dalam jilid 18 Ruhani Hazain. Mudah-mudahan dapat meningkatkan, menambah wawasan kita semua. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब